Jadi sekali aja teman-teman lewatin fase itu, dan kabar baiknya gini, perbaikan dalam hidup kita itu ternyata tidak terjadi hanya ketika teman-teman sudah selesaikan semua yang harus di tapping. Enggak. Sama kan kayak misalnya gini, teman-teman pengen dapetin rezeki. Teman-teman kan nggak mungkin doanya tiba-tiba duit datang ke rumah Anda sekarung gitu depan pintu kan, kayak paket gitu kan. Gitu kan tiba-tiba Pak ada kiriman duit kan gitu, nggak gitu kan. Pasti perantaranya lewat manusia, lewat kesempatan, lewat project, lewat apapun manfaat yang kita kasih ke dunia kita kasih dapat balik jadi uang misalnya. Nah sama halnya kejadian buruk juga begitu. Masa kalau yang baik mau yang buruk beda standar kan nggak bisa gitu dong. Iya. Ketika kejadian buruk terjadi ya itu juga perantaranya manusia. Ingat manusia tetap jadi perantara, tapi kirimannya tetap dari sana. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back ya. Halo. Saya masih menata Nori. Kemarin saya sudah ketemu sama Mas Duyan Anggara dan lama juga kita tidak ketemu sama Mas Fadli ini ya. Yes. Kemarin ngobrol sama Mas Angga panjang kali lebar ya. Yes, panjang lebar. Kita bicara tentang ikan sendirian. Selfish. Baiklah. Ikan sendiri atau ikan menyendiri? Fish. Oke, ya. Ya, itulah ya. Oke, teman-teman kalau mau tahu apa itu kita bicarain sama Mas Duyan Anggara kemarin ya tentang selfish ya, tonton video sebelum ini ya gitu. Okay. Nah, sama Mas Fadli ini kemarin selfish, egois ya. Sekarang saya mau ngobrol sama Mas Fadli tentang detachment atau melepaskan ya. Detachment ya gitu. Okay. Jadi gini Mas Fadli, ada banyak teman-teman, yes aku paham, aku sadar bahwa aku perlu melepaskan keterikatan ini gitu ya kan, kemelekatan ini gitu. Untuk apa? Biar aku bebas gitu ya kan. Tapi gimana cara melepaskannya? Nah itu dia masih menjadi tanda tanya, masih jadi pertanyaan buat teman-teman gitu. Karena apa? Karena nggak mudah ternyata melepaskan itu Mas Fadli gitu ya kan. Nah bagaimana cara melepaskan yang benar tanpa menjadi dingin, tanpa harus keluar dari tanggung jawabnya gitu ya, dan tetap peduli gitu. Oh, paham point of view-nya. Jadi memang sebenarnya ini udah sering saya sampaikan ya teman-teman ya di beberapa kesempatan kalau kita ngomongin tentang detachment, tentang letting go gitu ya, tentang let go, tentang kalau saya sebut sebagai mati rasa. Perasaan tidak terikat sama apapun. Memang fasenya akan mengalami fase itu dulu Mas Teguh, nggak apa-apa. Iya. Sama kayak kita mau membayangkan versi diri kita yang lebih baik itu kan versi yang seperti apa ya? Saya akan ngalamin apa ya? Nah itu sebenarnya cuman kayak sinetron di pikiran kita doang. Looping ya? Cuman apa ya? Kayak Marvel itu Endgame. Apakah akan gini? Apa gini? Gitu. Bisa banyak skenario ya. Banyak skenario. Betul. Nah tapi memang iya bisa dimengerti ketika teman-teman berasa apakah dengan mati rasa itu berarti beneran mati tanpa rasa gitu, beneran kita mati sebelum mati gitu ya, bukan mati sebenarnya. Mati yang bener-bener kayak apa gua nggak bisa merasakan ketawa lagi bareng gitu kan, atau peduli sama orang lain lagi, atau merasakan cinta gitu, nggak gitu. Jadi dalam proses mati rasa itu kita bener-bener hadir penuh di sini saat ini, mindfulness Mas Teguh. Artinya kita nggak lagi ada emosi-emosi yang terlibat, apalagi emosi negatif gitu ya, tentang masa lalu atau tentang masa depan bahkan. Jadi ya hari demi hari menjalani kesadarannya penuh di detik ini gitu. Jadi masa depan ya nanti kita lewatin, tungguin aja nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Masa lalu gimana ya lepasin aja nggak apa-apa kan udah lewat gitu. Jadi selalu hanya ada sekarang. Masa kini, jadi present tense cuman dia punya, gitu. Nggak ada past tense, nggak ada future tense gitu ya. Iya. Nah, nggak dengan kita jadi kaku gitu ya, nggak dengan kita jadi kayak apa gua jadi nggak ngobrol lagi sama orang gitu kan. Bukan berarti cuek juga kan gitu ya. Betul. Gitu. Memang ini nanti menurut saya gini sih Mas Teguh, niatin aja untuk terlepas dari semua rasa yang mengikat. Artinya kita ikhlas sepenuh hati, apapun yang terjadi kita yakin ini yang terbaik menurut Tuhan. Nah sisanya ya kita tetap jadi diri kita apa adanya gitu. Yes ada nanti secara alami teman-teman yang memang berkembang ke arah yang mungkin ya versi Mas Teguh bilang tadi gitu kan. Jadi mulai jarang bersosialisasi, jadi kayak lebih diem misalnya, atau lebih kayak mungkin
kayak pertapa gitu misalnya gitu kan, kayak spiritualis yang memang jadi diem meditasi di mana-mana gitu-gitu. Mungkin secara natural Anda seperti itu nggak apa-apa, tapi jangan berusaha seperti itu gitu, jangan. Apa adanya kita aja. Yes, karena nanti kalau misalnya ujung-ujungnya seperti itu jadi pura-pura malahan ya. Jadi nggak bisa jadi pura-pura, jadi pakai energi lagi untuk hal yang nggak produktif lagi jadinya gitu. Ya apa adanya aja, kayak saya sama Mas Teguh kan beda gitu ya. Mungkin saya tetap akan bisa ketawa, Mas Teguh ketawa banget kan. Gitu. Saya tadi sempat nge-lag ya. Apa? Oh, lu mau nggak terima kan tadi? Ternyata ada di atas itu ya. Iya. Oke. Iya. Dalam proses ini ya teman-teman jadi diri sendiri apa adanya gitu. Jadi secara alami kita akan berkembang ke arah naturalnya gimana kita. Tapi difokusin untuk detach tadi ya, lepasin untuk lepas gitu. Sebetulnya kan kita lepasnya ini lepas dari, kalau misalnya di kesempatan sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya, kita ngomongin tentang surrendered manifestation. Yes. Jadi sebetulnya kita lebih berserah terhadap apa yang kita inginkan, bukan tidak menginginkan apapun. Beda nih. Kita menginginkan hal baik terjadi, tapi cara terwujudnya, kapan terwujudnya itu kita serahkan. Yes. Gitu, bertawakal sepenuh hati. Aku teringat dengan konten kita yang pada hari raya keberapa itu ya, tentang ihdinas siratal mustaqim itu. Iya kan? Ya kita menyerahkan semuanya sama Allah Ta'ala kan gitu. Iya, kita ditunjukin jalan, ya udah nggak apa-apa gitu. Dari situ kan kita jadi yakin kalau misalnya yang terjadi memang itu yang terbaik, yang terjadi memang kehendaknya, dan siapa kita nggak berhak untuk menginginkan lebih dari sang pencipta gitu. Atau dengan versi kita gitu ya. Dengan versi kita harusnya kayak gini nih cara terwujudnya, nggak gitu. Siapa ya lu kan gitu. Iya, nggak bisa. Kita tetap perlu apa ya selesai di situ aja, menginginkan, that's it, titik, udah gitu. Teman-teman menginginkan sesuatu, teman-teman pengen punya target income, pengen punya rumah impian, pengen punya kendaraan yang teman-teman pengen gitu ya, pengen pendidikannya lebih baik buat anak-anak misalnya, pengen bentuk kehidupannya lebih baik, apapun impian Anda, nyenengin orang tua gitu ya misalnya. Nah, teman-teman perlu punya keinginan itu, tapi cara terwujudnya kita tetap muncul dengan versi diri kita yang terbaik dan terbuka sama semua peluang. Gitu. Nah, detachnya tuh di situ. Gitu. Nah, dalam proses itu menurut saya nggak ada yang berubah. Kalau Anda orangnya pendiam ya akan mungkin most likely jadi kayak tetap diam ya, gitu ya. Mungkin dengan pendiam yang lebih bijak gitu. Yang rame, yang sanguin gitu, yang ceria banget ya akan tetap jadi orang yang ceria tapi lebih bijak ya gitu aja. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Berarti bukan merubah orang itu gitu ya? Bukan merubah gitu. Memang iya. Dan di beberapa pengalaman memang ya saya paham gitu ya. Ada teman-teman yang juga nanyain itu Mas Teguh. Jadi dia apakah dengan mengikhlaskan artinya kita kayak jadi apa ya? Jadi kayak nggak take action malahan gitu ya, kayak berserah gitu, malah rebahan dia. Nah jangan salah paham ya, gitu. Nggak itu yang kita maksud. Jadi teman-teman tetap fight, tetap apa ya, show up in the process gitu, tetap muncul dan dengan versi yang terbaik, tapi tidak terikat tuh gini loh. Kalau misalnya dapat dengan ekspektasi kita happy, kalau misalnya nggak dapat kita kecewa. Nah itu berarti masih terikat belum tadi ya. Betul. Betul. Belum lepas tuh. Jadi kebalikannya yang kita pengen. Betul. Gampang sih sebenarnya untuk mengetahui indikator ini aku terikat enggak ya gitu ya kan. Ketika lepas atau ketika tidak kita miliki, lu kecewa enggak kan gitu ya. Kalau misalnya kecewa berarti kita memiliki keterikatan itu. Gitu ya, betul. Jadi di manage ekspektasinya. Seringkali kan kecewa cuman karena ekspektasinya lebih tinggi dari kenyataan. Padahal dari kenyataan itu kan memang harus terjadi kan. Betul. Gitu. Jadi betul. Diturunin aja nggak apa-apa gitu. Oke, gini ya Mas Wadi. Selanjutnya juga kan ada mungkin dari teman-teman kita ini yang melepasnya gitu ya. Oke, teman-teman ini udah tahu nih Mas cara tapping ya. Di kita kan ada
tap in your peace ya gitu. Jadi kita bagaimana cara merilis emosi-emosi negatif kita. Nah, dengan cara tapping ini gitu ya kan, apakah kita perlu maksud saya gini, perlu kumpulin apa ya, fun fact apa yang harus kita perlu lepasin. Contoh misalnya, aku mau melepaskan keterikatan. Contoh misalnya apa ya? Misalnya pasangan yang ekspektasi sama pasangan kita misalnya gitu ya. Ekspektasi sama pasangan toksik. Pasangannya toksik gitu. Toksik gue bilang ya kan. Nah, apakah kumpulin semuanya gitu kan? Oh, pasangan saya tuh kayak gini sampai Z-nya dibrebetin gitu kan. Nah, ketika sudah dikumpulin itu baru kita lepasin atau gimana? Wah, kalau kita ngomongin mati rasa atau detach ini justru memang ini menyeluruh Mas Teguh. Menyeluruh ya malah. Ini kalau di workshop Tap Into Your Peace namanya total healing namanya gitu. Jadi memang minimal ya sekali dalam hidup kita teman-teman perlu total healing. Sekali itu maksudnya bukan cuma sekali tapping, tapi sekali kita ngalamin fase hidup di mana kita bener-bener nongkrongin versi diri kita yang bisa kita sembuhin itu dari semua arah, semua point of view. Gitu. Ya, makanya kenapa kalau di dalam workshop kita kasih workbook supaya teman-teman bisa bekerja untuk dirinya sendiri dengan baik. Gitu, ada panduannya, ada checklistnya, ada semua list emosi negatif, semua list keyakinan yang membatasi gitu ya, limiting beliefnya, limiting thought-nya. Itu semuanya di checklist kalau ada dan di tapping satu persatu dan mungkin banget bisa butuh puluhan kali tapping. Dan nggak apa-apa, so be it gitu. Kita hidup selama ini juga ngumpulin keyakinan itu ada yang benar, ada yang salah. Dan keyakinan yang salah nggak cuma satu, gitu loh. Jadi memang perlu banget menurut saya. Ketika ini, jadi detach itu berkaitan erat sama healing, sama clearing tadi, ya, sama total healing tadi, gitu ya. Bisa dengan tapping, bisa dengan meditation, bisa six phase meditation, bisa meditasi yang kita pernah bahas di YouTube nih beberapa video yang lalu ya, beberapa 10-20 yang lalu mungkin ya, teman-teman lihat gitu ya. Untuk memaafkan itu khusus saya bikin. Nah, itu teman-teman perlu checklist dulu Mas Teguh. Jadi semuanya. Dan normal nggak apa-apa. Mas, kalau saya punya 8 gimana? Itu dikit menurut saya. Kalau 30 gimana? Ya rata-rata orang segitu kok. Ada nggak yang lebih dari itu? Saya pernah lihat orang yang punya 200, checklistnya juga normal aja nggak apa-apa. Gitu. Ketika tapping 1, 2, 3 hari, 3 kali sehari misalnya, ya mungkin butuh 3 bulan untuk nyelesain itu, ya terjadilah nggak apa-apa. Gitu. Jadi di workbook di Tap In Your Peace ini memang ada workbooknya dan itulah kenapa workbook itu diciptakan, dibuat gitu ya biar hal-hal negatif yang lain itu nggak miss ya. Meminimalisirkan sesuatu yang negatif tadi yang nggak miss gitu. Jadi sekali aja teman-teman lewatin fase itu dan kabar baiknya gini, perbaikan dalam hidup kita itu ternyata tidak terjadi hanya ketika teman-teman sudah selesaikan semua yang harus di tapping. Enggak. Kan dalam proses tapping kan kita nyusun intensitas ya. Ada yang intensitasnya 10, ada yang 9, ada yang 8 gitu kan. Ada yang berat banget, ada yang agak ringan gitu. Nah ketika udah mulai teman-teman tapping gitu ya, teman-teman akan mulai ngalamin keajaiban-keajaiban bahkan baru dari beberapa hal yang udah teman-teman sembuhin. Nah di situ semakin banyak yang disembuhin, semakin detach tadi. Semakin tidak terikat lagi gitu. Tadinya kita aware banget sama orang yang mungkin akan nyakitin kita. Ketika kita udah nyembuhin rasa sakit dari masa lalu, siapapun yang akan datang di masa depan, kita jadi kayak, ya enggak kok, dia bisa action apapun dan gue nggak akan sakit. Jadi lebih mati rasa gitu kan. Kalau misalnya gue masih marah banget nih sama seseorang, ketika di tapping dan itu clear, di masa depan ketika ada orang yang actionnya sama kayak yang lalu, dia boleh action apapun dan gue nggak marah, gue detach, gue mati rasa. Nah itu bisa langsung terjadi di awal-awal tapping, makanya terusin aja. Gitu. Saya hari ini sampai hari ini masih butuh melakukan itu loh Mas, gue masih melakukan itu gitu. Walaupun mungkin nggak lagi 10 intensitasnya, tapi yang namanya hidup ya. Berjalan. Saya ngalamin juga masih gitu, masih ada rasa bersalah, masih ada rasa kesel gitu ya. Cuma mungkin semakin sering kita melakukan ini, semakin kita detach, semakin susah untuk bikin saya kesel misalnya gitu. Nah teman-teman juga akan ngalamin itu. Gitu. Tapi ketika itu muncul gimana? Ya dirilis, dilepasin lagi. Ini seru gitu. Nih ya gini. Jadi gini, kemarin tuh sempat ngobrol sama Mas Angga, sama Mas Angga waktu di podcast yang lalu gitu ya. Kalau Mas Angga itu kasih harapan ke orang, masih memberikan harapan baik, berprasangka baik sama orang kan gitu kan. Nah saya bilang, bisa gitu ya Mas. Kalau saya, karena
dua inputnya. Kalau misalnya saya kasih harapan ke dia, jangan terlalu berharap nanti kamu disakitin. Jadi kalau kata Mas Angga kan nggak bisa gitu, nggak bisa sejajar gitu. Yes. Bisa berharap dan ternyata baik-baik saja gitu kan. Ternyata kita berharap walaupun misalnya dia menyakiti, kita juga bisa memaafkan gitu ya. Kita bisa juga melepasnya langsung di detachment gitu ya. Nah, kalau bagi saya kasih nilainya 0, saya bilang gitu ya. 0-nya itu gimana? 0. Jadi saya pandang si A atau si B ini ya 0. Kalaupun misalnya dia melakukan kesalahan, ya namanya juga 0, netral gitu ya. Jadi nggak perlu sakit hati. Ataupun kalau misalnya saya lihat dia baik, ya tetap 0. Ketika dia melakukan kesalahan, saya juga nggak sakit hati gitu. Oh ya, namanya juga manusia punya nilai 0 gitu kan. Nah cuman, langsung saya berubah pikiran gitu kan, kata Mas Angga. Kalau kayak gitu, kamu akan menghilangkan satu pahala gue. Apa itu? Berprasangka baik sama orang. Oh iya ya, saya bilang gitu ya kan. Oh iya ya. Ya udah deh, berarti kita perlu berprasangka baik tadi kan gitu. Jadi kayak detachment tadi ya, melepaskan itu juga satu-satunya bukan berarti kita menganggap dia atau kita netral ya sama orang tersebut gitu ya. Tetap kita berprasangka baik, kita punya harapan dia bisa berubah gitu ya. Yes. Dan menjadi lebih baik sehingga kita dapat pahala perasaan itu. Benar. Gitu. Betul. Seberapapun beratnya. Beratnya. Kadang-kadang kan teman-teman akan dengan mudah mendebat, Mas. Tapi orangnya memang tidak layak dipersangka baik, Mas. Gimana itu, Mas? Apa-apa. Aduh. Aku bilang sama Mas Angga tuh, Mas Angga kok dirimu bisa sampai kayak gitu sih? Gimana? Dirimu belajar apa sih? Ini sama kayak Mas Fadli juga bisa kayak gitu nih teman-teman ya. Ada ya kemarin lah teman-teman mungkin ada yang nonton video-video kita di podcast kita itu yang ditipu lah, yang di inilah ratusan juta lah gitu kan. Ketemu orangnya ya biasa aja ternyata ya. Nih aku kan orang ya. Wes tak pateni. Oke. Nah itu kalau Mas Angga katanya memang ya teruslah bertumbuh ya, terus belajar juga. Kalau Mas Fadli itu awalnya gimana tuh? Kok bisa sampean punya hati kayak gitu? Karena gini ya, menurut saya kita semua itu satu. Kita semua itu nggak punya konsep keterpisahan. Ini memang arus informasi akhir zaman kayaknya ya, yang bikin ide keterpisahan ini. Kita tuh semuanya satu loh, kita tuh semuanya terkoneksi. Kalau teman-teman mandang segala sesuatu yang terjadi itu memang untuk tujuan kita diciptakan ya, which is itu grow and contribute, maka ketika kejadian baik terjadi kan kita selalu tanya apakah itu membuat kita bertumbuh. Kalau nggak ada gunanya. Kejadian buruk juga sama. Problemnya kan menurut Tuhan yang terjadi harus terjadi. Menurut kita ada nilainya. Kan gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya itu yang dihilangin menurut saya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ketika kita dapat duit banyak banget tiba-tiba, apakah teman-teman bertumbuh karena itu? Gitu. Ketika duit kita hilang banyak tiba-tiba, bukan siapa yang ngilangin, kitanya bertumbuh nggak? Gitu. Karena kalau itu terjadi, itu memang harus terjadi. Udah nggak usah didebat. Ini lagi kan, gitu. Bener kan? Iya betul. Jadi nggak apa-apa gitu. Sama kan kayak misalnya gini, teman-teman pengen dapetin rezeki. Teman-teman kan nggak mungkin doanya tiba-tiba duit datang ke rumah Anda sekarung gitu depan pintu kan, kayak paket gitu kan. gitu kan tiba-tiba Pak ada kiriman duit kan gitu, nggak gitu kan. Pasti perantaranya lewat manusia, lewat kesempatan, lewat project, lewat apapun manfaat yang kita kasih ke dunia kita kasih dapat balik jadi uang misalnya. Nah sama halnya kejadian buruk juga begitu. Masa kalau yang baik mau yang buruk beda standar kan nggak bisa gitu dong. Iya. Ketika kejadian buruk terjadi ya itu juga perantaranya manusia. Ingat manusia tetap jadi perantara, tapi kirimannya tetap dari sana. Dari Tuhan. Ya, kalau dia menginginkannya, ya kita bisa apa kan gitu. Lu mau misu-misu gitu, mau kesel, mau komplain gitu. Kenapa gitu? Iya kan? Kata Tuhan kan why not kan? Why always me gitu ya kan? Gitu. Why not kan? Why not? Jadi ya udah, daripada kita buang waktu untuk akhirnya kesel, marah, membuang energi gitu ya, betul. Yes gitu. Nah langsung skip aja ke proses akhir di mana kita ambil hikmahnya. Apa kira-kira tujuan baik Tuhan memberikan ini semua sama kita. Gitu. Ini di semua lesson pelajaran di berbagai program kita selalu harapan saya teman-teman itu bisa dapetin value itu yang penting banget. Ketika kejadian buruk terjadi sama hidup kita, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apa tujuan baik Tuhan bikin ini terjadi sama kita. Gitu.
Itu diciptakan khusus loh, tailor made, specific occasion untuk hidup kita. Untuk hidup lu gitu ya kan, betul. Diciptakan terjadi untuk kita gitu. Masa nggak dapat apa-apa? Dapat pelajaran kek, dapat apa kek, duit kalau bisa kan gitu. Masa nggak dapat apa-apa? Dapatnya kesel doang. Kalau gue sih rugi gitu rasanya. Ya ambil lah gitu. Iya. Pelajaran itu kan diambil, bukan didapat dan dikasih. Jadi ya memang perlu ada action take over. Khususon ya berarti jadinya kan? Khususon ke gitu. Kang Akbar, Kang Yuda, Kang Iwan gitu ya. Kang Yuda Akbar. Oke. Udah diciptain dengan khusus begitu kan Tuhan sayang sama kita loh gitu. Tinggal gimana cara kita translate kata Panji Sakti itu kan jadi cintanya. Iya. Gitu. Itu adalah salah satu bukti Tuhan berarti hujan, kan? Angin gitu, itu bukti cinta dia sama kita. Iya, betul. Udahlah. Coba teman-teman, apakah teman-teman berpikir kalau misalnya teman-teman ada kejadian negatif menimpa teman-teman, apakah teman-teman berpikir itu adalah kejadian atau cinta Tuhan yang sengaja disampaikan kepada Anda gitu kan, untuk Anda bertumbuh gitu kan? Kalau misalnya teman-teman berpikir seperti itu, mantap, teman-teman selamat, berarti sudah bertumbuh. Betul. Tapi kalau misalnya Tuhan, why always me, why not kata Tuhan kan, nah berarti dan ini akan selalu debatable ya, teman-teman akan selalu bisa ngomong, Mas Fadli kondisinya mungkin enak, saya enggak loh, bisa ngomong kayak gitu. Udahlah, teman-teman ada di dalam lubang gitu ya, misalnya lagi jatuh, pilihannya cuma 2. Teman-teman mau dalam kondisi yang sedang kita usahain lakuin ini, ayo kita pegangan tangan, gua bangunin, kita maju bareng, ayo kita bangun, kita lari bareng. Atau lu bisa juga tetap dengan yang kondisi gua lagi jatuh nih gitu kan. Sini gue bantu entar dulu, terus pindah ke yang lain, gue masih jatuh nih gitu, gue lagi jatuh loh gitu. Bentar dulu, gue nikmatin dulu jatuh di bawah ini kan gitu ya. Tapi terus ketika diajak bangun, entar dulu, masa gitu ya, nggak bisa gitu. Nggak peduli saya pernah ngalamin atau enggak, faktanya saya pernah dan mungkin lebih parah dari teman-teman, tapi ya itu disampingin dulu, ini tentang Anda. Gitu. Kalau teman-teman bisa bangun dari sini, itu kebaikannya juga buat Anda kok. Kita juga nggak kecipratan apa-apa gitu. Pahala mungkin, amin gitu ya. Amin. Tapi ya nggak akan dapat apa-apa yang gimana-gimana banget ya. Yang dapat itu Anda. Jadi bangunlah gitu. Bangkit bisa kok. Oke, sip, luar biasa ya teman-teman ya. Kalau misalnya jatuh, ayo kita bangkit bareng-bareng ya teman-teman ya. Itu inti dari percakapan pada pagi hari ini ya. Mas Fadli, Miramen kita mulai membesar. Udah menggendut dia. Ya. Ini ada refilan ini aja punya lu udah layu kan. Oke teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you and bye-bye. Bye-bye. Yo, makan dulu Mas Fadli, makan dulu. Alright. Ini ramen